Oke adik-adik, bertemu lagi dalam mapel geografi. Pada kali ini kita akan membahas tentang dinamika antroposfer. Ya, antroposfer termasuk, ya ingat, antroposfer termasuk fenomena geosfer. Apa itu geosfer? Geosfer itu dari kata geo dan sphere, yaitu geo bumi, sphere itu lapisan, berarti lapisan yang ada di bumi. Lapisan yang ada di bumi. Ya, apa saja? Yang pertama adalah L, B, H, AA, ya. L yang pertama adalah litosfer atau yang disebut dengan lapisan kerak bumi. Kemudian yang kedua adalah biosfer, lapisan makhluk hidup. Kemudian hidrosfer, lapisan air. Kemudian atmosfer, ya, lapisan udara, lapisan udara. Dan yang terakhir adalah antroposfer. Ini adalah lapisan kehidupan manusia. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentunya definisi antroposfer, kemudian komposisi penduduk atau kriteria penduduk, kemudian rumus-rumus kuantitas penduduk, faktor-faktor pro anti natalitas, ya, itu artinya kelahiran, dan faktor-faktor pro atau anti mortalitas kematian. Kemudian piramida penduduk, komposisi sosial penduduk atau yang sering disebut dengan kualitas penduduk, kemudian masalah kependudukan di Indonesia, kemudian perpindahan penduduk atau migrasi, dan tentunya kita akan membahas soal-soal. Nah, pertama tentu tentang pengertian atau definisi tentang antroposfer. Ya, antroposfer berasal dari kata antropos yang berarti manusia. Maka ada istilah antropologi, berarti ilmu yang pelajari tentang kehidupan manusia. Di sini antroposfer dari kata antropos manusia dan sphere atau lapisan. Jadi antroposfer adalah salah satu objek material dari geografi yang membahas mengenai persoalan kehidupan manusia. Di dalam geografi nanti ada ilmu-ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia seperti demografi, alat bantu geografi. Demografi, kemudian ada antropologi. Kalau demografi dari kata demos, demos itu berarti rakyat, grafi, ya, tentu membahas masalah rakyat juga atau penduduk, ya, ilmu kependudukan. Sedangkan antropologi tadi ilmu tentang kehidupan manusia, ilmu tentang manusia. Kemudian komposisi penduduk. Sekarang pengertian penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah suatu negara selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jadi kalau orang berwisata ke Bali misalkan, dalam waktu 3 hari itu belum dikatakan sebagai penduduk Bali, karena mereka tidak berdomisili kurang dari 6 bulan atau lebih, atau mereka, ya, tidak berdomisili kurang dari 6 atau tidak bertujuan untuk menetap, cuma untuk berwisata. Nah, sedangkan komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini ada komponen, ya, komposisi kuantitas penduduk, ya. Ingat, kuantitas nanti berhubungan sama jumlah, nih. Berhubungan dengan jumlah. Nah, apa saja ada jumlah penduduk?
Kemudian tingkat kelahiran atau yang sering disebut dengan natalitas. Tingkat kematian atau sering disebut dengan mortalitas. Angka imigrasi dan emigrasi. Ingat, kalau imigrasi berarti penduduk masuk. Imigrasi berarti penduduk masuk, dan kalau emigrasi berarti penduduk keluar. Kemudian pertambahan penduduk, ya, nanti ada pertambahan penduduk alami. Alami cuma lahir kurangi mati, dan nanti ada penduduk total. Lahir kurangi mati ditambah orang datang dikurangi orang pergi. Kemudian kepadatan penduduk, nanti ada kepadatan penduduk aritmatik sama kepadatan penduduk agraris. Kemudian sex ratio, ini perbandingan jenis kelamin, ya, laki-laki di atas, perempuan di bawah kali 100 nanti. Nah, kemudian dependensi rasio atau sering disebut dengan angka beban ketergantungan. Beban ketergantungan, kemudian ada angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup biasanya negara maju, karena mungkin fasilitas kesehatan memadai, maka rata-rata meninggal 80 tahun, itu negara maju. Kalau negara berkembang itu rata-rata 70 tahun. Karena mungkin ada fasilitas kesehatan atau alat yang sudah canggih, sehingga menambah angka harapan hidup atau sanitasi atau kebersihannya berpengaruh. Kemudian jumlah penduduk dapat dihitung dengan yang pertama sensus, yang kedua survei penduduk, yang ketiga registrasi penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah cacah jiwa, ya. Proses mendapatkan informasi kependudukan penduduk suatu negara, ya. Cacah itu artinya dihitung, ya, perhitungan jumlah penduduk. Perhitungan langsung jumlah penduduk. Nah, sensus penduduk suatu negara pada umumnya dilakukan setiap 10 tahun. Ya, di Indonesia sensus pernah dilakukan tahun 30, 1930, 1961, 71, 1980, 90, 2000, 2010, dan kemarin 2020, ini barusan. Pada tahun 1940 tidak dilakukan sensus karena terjadi Perang Dunia II. Ya, sensus berdasarkan tempat tinggalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensus de jure. Apa itu sensus de jure? Yaitu sensus yang dilakukan kepada penduduk yang punya tempat tinggal yang tetap di suatu wilayah atau negara. Ini berarti sesuai dengan KTP atau KK, ya, tempat tinggalnya. Nah, kemudian sensus de facto adalah sensus yang dilakukan kepada seluruh penduduk yang sedang nyata yang ada di suatu wilayah atau negara yang melakukan sensus. Berarti ini tidak melihat KTP atau sensus atau KK, ya, kartu keluarga. Jadi di mana dia berada di sensus, itu namanya de facto. Metode sensus ada dua. Yang pertama adalah metode householder. Metode ini dilaksanakan di negara maju, ya. Pertanyaan sensus diisi oleh kepala keluarga yang disensus. Kenapa negara berkembang masih pakai kanvaser? Karena masih banyak yang buta huruf, ya, tentunya, ya. Ini kanvaser yaitu metode yang dilaksanakan di negara berkembang dan belum maju, maksudnya ini, ya. Nah, ini belum maju. Proses dilakukan secara tanya jawab dengan kepala keluarga oleh petugas sensus. Nah, kalau kemarin saya lihat, ya, tahun 2020 ini karena ada COVID, ya, maka kemarin petugas banyak yang memakai metode householder.
karena untuk mengurangi kontak dengan petugas dan yang di sensus ya. Jadi modelnya ditinggal formulir data, kemudian diisi oleh kepala keluarga, terus diambil lagi keesokan harinya. Nah, kemudian ada survei penduduk. Apa survei penduduk? Yaitu pencatatan mengenai jumlah penduduk yang hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu menggunakan sampel ya. Kata kuncinya adalah sampel atau contoh yang mewakili daerah yang akan diteliti. Kemudian registrasi penduduk adalah laporan perubahan mengenai kependudukan. Ya, registrasi penduduk pada umumnya sudah terlaksana dengan baik di negara maju. Istilahnya kalau registrasi penduduk itu ya banyak yang menyebut tentang pencatatan penduduk. Apa saja yang dicatat ya, karena ada perubahan kelahiran setiap hari, kematian, dan migrasi ya, perpindahan penduduk, misalkan cabut berkas mau pindah kabupaten atau mau pindah provinsi, itu dicatat namanya registrasi penduduk. Nah, kemudian ada rumus-rumus kuantitas penduduk. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau yang sering disebut dengan CBR. Growth birth rate yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Ya, CBR rumusnya B itu berarti jumlah bayi yang lahir, ya, bayi lahir. P itu berarti jumlah penduduk ya. Kemudian kali 1000 ini konstanta. Nah, jika ketemunya lebih dari 30, misalkan 32, berarti termasuk kelahiran tinggi. Ya, golongan sedang itu antara 20 sampai 30, golongan rendah kurang dari 20. Kemudian angka kelahiran khusus atau ASBR, Age Specific Birth Rate, menunjukkan jumlah bayi yang lahir setiap wanita kelompok usia tertentu dalam 1 tahun. Berarti lahir dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok usia tertentu. Nah, ini ASBR dirumuskan dengan bayi yang lahir kelompok wanita usia tertentu dalam setahun. Ya, ini bayi lahir dibagi dengan jumlah wanita usia tertentu. Ini jumlah wanita kali 1000 atau konstantanya ya. Nah, kemudian ada CDR, growth death rate, yaitu menunjukkan jumlah orang yang meninggal setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, CDR dirumuskan jumlah kematian, ya, ini jumlah kematian ya, kematian dibagi dengan jumlah penduduk kali 1000. Nah, dikatakan tinggi ketika jumlah kematian lebih dari 20 jiwa. Kemudian sedang di antara 10 sampai 20 dan kematian rendah itu kurang dari 10 ya, setiap 1000 jiwa. Jadi misalkan CDR ketemunya 5. Berarti artinya setiap 1000 penduduk ya terdapat kematian 5 jiwa. Nah, ini termasuk rendah ya, karena kurang dari 10. Kemudian pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih kelahiran atau natalitas dengan kematian atau sering disebut dengan mortalitas di suatu negara. Nah, ini rumusnya ya, penduduk alami itu jumlah
kelahiran ya dikurangi kematian. L itu lahir, M mati. Tadi atau yang disebut dengan natalitas. Matian dan disebut dengan mortalitas. Kemudian jumlah penduduk total ya. Jumlah penduduk total atau P total adalah penduduk awal ditambah lahir kurangi mati ditambah imigrasi, orang yang datang dikurangi orang yang keluar atau emigrasi. Jadi ada I itu berarti imigrasi, orang masuk. E orang yang keluar masuk. Emigrasi berarti penduduk yang pindah. Kemudian menghitung proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk suatu negara pada tahun yang akan datang. PN penduduk tahun yang ditanyakan, PO penduduk awal, 1 ditambah R. R itu persentase pertumbuhan penduduk. N itu interval tahun dasar ke tahun N. Ya. Misalkan penduduk awal itu 1000. Nah, kemudian persentasenya katakanlah 2%. Penduduk awal 1000 tahun 2020. Berapakah PN penduduk akhir tahun 2025? Nah, berarti dimasukkan PN sama dengan penduduk awal 1000 dikali 1 ditambah R berarti 2/100. Pangkatnya 2025 kurangi 2020 pangkat 5. Itu cara menghitung proyeksi. Kemudian nanti ada double timing atau DT. DT itu penduduk menjadi 2 kali lipat, namanya double timing. Nah, ini dirumuskan DT sama dengan 70/R. R itu rasio pertumbuhan penduduk. Kenapa 70? Karena rata-rata penduduk berkembang kematian angka harapan hidupnya 70 tahun. Kalau DT-nya negara maju berarti diganti 80/R. Itu double timing. Nah, kemudian kepadatan penduduk aritmatik, yaitu perbandingan rata-rata jumlah penduduk di suatu negara dengan luas daerah setiap kilometer persegi. Ini jumlah penduduk dibagi luas wilayah, namanya penduduk aritmatik. Kemudian penduduk agraris, yaitu jumlah petani dibagi luas lahan pertaniannya. Kemudian ada seks rasio, ya rasio itu berarti perbandingan jenis kelamin. Setiap 100 ya, diingat-ingat sini 100 bukan 1000. Ya, jumlah laki per perempuan. Ini kebalik ini. SR seks rasio laki-laki per perempuan kali 100. Ya, jumlah laki-laki yang di atas ya. Misalkan seks rasio ketemunya 50, berarti artinya setiap 100 perempuan terdapat 50 laki-laki. Kemudian dependensi rasio. Apa itu dependensi rasio? Yaitu rasio atau perbandingan beban ketergantungan. Ya, menunjukkan besar tanggungan kelompok yang setiap 100 usia produktif atas usia non produktif. Jadi usia produktif berapa besar menanggung usia non produktif. Ya, diingat-ingat usia produktif itu usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan usia non produktif itu 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Jadi misalkan DR ketemunya ada 20. Berarti artinya setiap
ya 100 penduduk produktif itu menanggung 20 penduduk non produktif. Ingat, kalau negara maju angka dependensi rasionya kecil, sedangkan negara berkembang tentunya angka beban ketergantungannya besar. Bisa saja seorang bapak itu menanggung istri 1, kemudian anaknya 5 atau 6, itu kan berarti beban ketergantungannya tinggi. Nah, faktor-faktor yang menghambat kelahiran dan kematian, yang pertama adalah faktor-faktor yang mendukung atau menghambat mendukung kelahiran atau pronatalitas. Apa saja? Yang pertama adalah kawin dalam usia muda atau kawin dini. Pernikahan dini itu menambah atau setuju dengan kelahiran. Kemudian rendahnya tingkat kesehatan, anggapan yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Kemudian jaminan untuk hari tua, ada yang merawat, ya. Kemudian masa-masa damai, biasanya angka kelahiran tinggi atau pronatalitas. Kemudian faktor-faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas. Apa saja? Ada ketentuan batas umur menikah. Kalau wanita umur 16 tahun menikah, kemudian laki-laki minimal 19 tahun. Kalau nggak ada pembatasan ini, tentunya banyak yang menikah di usia laki-laki bisa 16, wanita bisa 12, tentunya akan menambah kelahiran. Kemudian adanya program KB, kemudian anggapan mengatakan banyak anak menjadi beban orang tua, adanya pembatasan tunjangan anak, terutama bagi anak pegawai, ya, maksimal yang dapat tunjangan itu maksimal 3 anak, ya, jadi anak keempat nggak mendapat tunjangan. Kemudian masa-masa perang itu antinatalitas, ya. Kemudian faktor-faktor yang mendukung kematian atau promortalitas, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga banyak kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, buruknya kondisi lingkungan, seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, adanya bencana alam atau wabah penyakit, ya, contohnya COVID-19, setuju dengan kematian. Kemudian peperangan, itu namanya promortalitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi antimortalitas, berarti tidak setuju dengan kematian. Apa saja? Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai dan iptek yang maju, lingkungan yang bersih sehat teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri, angka harapan hidup yang tinggi. Nah, kemudian piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Yaitu grafik penduduk yang menggambarkan kaitan komposisi umur penduduk dengan komposisi jenis kelamin penduduk. Jadi kalau digambarkan, nah sini laki-laki, sini perempuan. Nah ini usianya, ini 0 sampai 14 tahun. Sini 15 sampai 64 tahun. Ini lebih besar dari 65 tahun. Jadi grafik penduduk yang menggambarkan kaitan komposisi umur, ada umur dengan jenis kelamin. Piramida penduduk terdiri dari 2 sumbu, jumlah penduduk dan jenis kelamin horizontal, betul ya. Penduduk itu vertikal. Nah, ada berapa? Ada penduduk, ada 3. Yang pertama adalah berbentuk limas, ya, kayak kerucut. Kemudian granat, ya. Kemudian batu nisan. Yang kayak limas itu disebut dengan piramida penduduk ekspansif, ya. Ekspansif itu atau sering disebut dengan penduduk muda. Piramida ini berbentuk limas dan piramida menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada usia dewasa, yaitu natalitas lebih besar daripada mortalitas. Di waktu yang akan datang jumlah penduduk akan bertambah. Jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan. Contohnya Indonesia, Filipina, Brasil, dan lain-lain. Di alas lebar, ada juga yang mengatakan penduduk dengan alas lebar, ini alasnya lebar. Kemudian piramida penduduk stasioner, ini yang ideal atau tetap.
Bentuk ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa. Natalitas sama dengan mortalitas. Hal ini berarti penduduk dalam keadaan stasioner, sehingga pertambahan penduduk akan tetap di waktu yang akan datang. Contohnya Finlandia, AS, Amerika Serikat, Belanda, dan lain-lain. Nah, ini sering disebut dengan piramida ZPG, Zero Population Grow, ya, Population Grow, ya, atau pertumbuhan penduduk tetap atau stasioner. Kemudian piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk batu nisan juga ada yang mengatakan. Piramida ini menunjukkan penduduk usia muda lebih sedikit daripada usia dewasa. Jadi natalitas kurang dari mortalitas, banyaknya kematian dibanding jumlah kelahiran. Di waktu yang akan datang jumlah penduduk mengalami penurunan karena tingkat kelahiran yang rendah dan kematian yang tinggi. Ini biasanya banyak wanita karir, ya, wanita bekerja, sehingga kurang termotivasi untuk mempunyai anak. Negara-negara miskin juga, ya, seperti Afrika dan negara yang sedang dilanda perang itu juga bisa. Kemudian komposisi sosial penduduk. Komposisi sosial penduduk adalah pengelompokan data kemudian menurut kriteria sosial. Misalkan menurut tingkat pendidikan, kesehatan, mata pendidikan, agama yang dianut, status sosial seperti status perkawinan dan selanjutnya. Kemudian masalah kependudukan di Indonesia. Ya, ada masalah kependudukan yang di Indonesia seperti jumlah penduduk yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, komposisi penduduk non produktif yang terlalu banyak sehingga tidak menguntungkan, jadi beban ketergantungan tinggi, ya, dependensi rasionya tinggi, persebaran penduduk tidak merata, kualitas penduduk yang rendah, rata-rata tamatan SMP ke bawah, pendapatan per kapita rendah, fasilitas umum dan lapangan kerja tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk. Beberapa solusi menyelesaikan masalah kependudukan yang ada di Indonesia seperti melakukan penyuluhan, meluaskan program KB, yaitu keluarga berencana, ya, dengan semboyannya 2 anak cukup. Kemudian transmigrasi, ya, untuk mengurangi pemusat. Kemudian pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Maka nanti ada program 9 tahun wajib belajar. Sekarang ada 12 tahun wajib belajar. Jadi harus lulus SMA, lulus SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Kemudian migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Jadi misalkan pindah kabupaten, kemudian pindah provinsi dan sebagainya, atau pindah negara. Kemudian migrasi internasional, ya, terdiri dari imigrasi, jadi masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain. Misalkan penduduk Amerika berpindah ke warganegaraan ke Indonesia, yaitu masuk, ya. Kemudian kalau emigrasi, keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain, misalkan orang Indonesia pindah ke Amerika, berarti dia keluar. Kemudian remigrasi, yaitu pulangnya suatu penduduk ke negara lain. Jadi misalkan sudah di Amerika 5 tahun kerja di sana, kemudian balik lagi ke Indonesia, itu namanya remigrasi. Kemudian migrasi dalam negeri. Kalau tadi migrasi internasional, ini migrasi dalam wilayah dalam negeri. Atau disebut dengan transmigrasi, adalah perpindahan penduduk dari yang padat ke penduduk yang masih jarang penduduknya. Ini macam-macam transmigrasi. Ada transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang semua kebutuhan, biaya transportasi, koordinasi, fasilitas ditanggung pemerintah. Kemudian ada transmigrasi swakarya, yaitu transmigrasi yang sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk pembukaan lahan ditanggung oleh individu itu sendiri atau transmigran itu sendiri. Kemudian ada transmigrasi spontan atau swakarsa,
yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh individu atau niatan sendiri tetapi mendapat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini niat sendiri. Kemudian transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh warga termasuk perangkat desanya. Dikarenakan oleh bencana alam bisa, atau wilayah mau dibuat waduk bisa. Ya kayak di daerah Kulon Progo ya, Waduk Sermo. 3 kecamatan surut pindah semua, namanya bedol desa. Kemudian transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi yang terdiri dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu provinsi. Kemudian transmigrasi keluarga, yaitu transmigrasi yang terjadi karena melihat keluarga yang lain berhasil. Kemudian transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya khusus dengan tujuan tertentu. Ini misalnya transmigrasi pensiunan atau tentara. Kemudian transmigrasi bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk, mensejahterakan kehidupan penduduk dan meratakan pembangunan. Kemudian urbanisasi, yaitu perubahan penduduk dari desa ke kota. Orang yang melakukan urbanisasi disebut kaum urban. Nah, kebalikannya perpindahan penduduk dari kota ke desa namanya ruralisasi. Ini perpindahan penduduk dari kota ke desa. Misalkan karena sudah tidak bekerja di kota, balik lagi ke desa. Nah, urbanisasi juga dapat dikelompokkan atau disebut juga dengan perubahan desa menjadi kota. Nah, ini ada faktor-faktor pendorong dan penarik urbanisasi. Yang pertama adalah faktor pendorong. Kalau pendorong itu berarti dari desanya. Kalau faktor penarik berarti dari kotanya. Apa saja faktor pendorong? Berarti dari desa ya. Ini berarti dari desanya. Karena lapangan jenis pekerjaan terbatas, upah tenaga kerja rendah di desa, kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, fasilitas kurang memadai atau terbatas. Kemudian faktor penarik berarti dari kota, atau pull faktor ya, pull faktor. Kalau ini namanya push faktor, push faktor. Faktor penarik yaitu lapangan kerja di kota lebih banyak dan bervariasi, kesempatan mendapat pendapatan yang baik, lebih tinggi gajinya, kesempatan mendapat pendidikan yang lebih baik, tersedianya fasilitas yang memadai seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, penerangan hidup, dan transportasi. Urbanisasi memiliki dampak negatif dan positif ya. Dampak negatif urbanisasi bagi desa. Ya, contohnya adalah tenaga kerja usia muda berkurang karena banyak yang pindah ke kota. Produksi pertanian menurun, ya, pembangunan terhambat. Dampak positif urbanisasi, ini ada positifnya, jumlah pengangguran di desa berkurang. Taraf hidup penduduk di desa meningkat karena bekerja di kota bawa uang banyak kembali ke desa. Dampak negatif urbanisasi, ini banyak berdirinya rumah-rumah kumuh ya, atau yang disebut dengan slum area. Tingkat pengangguran di kota semakin tinggi karena dia tidak punya skill, tidak punya skill atau keahlian ya, sehingga menjadi nganggur di kota. Kepadatan penduduk kota semakin meningkat, kepadatan penduduk berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Terjadi kejahatan atau kriminal ya, pencemaran udara, pencemaran air, suara dan sebagainya akibat dari dampak negatif urbanisasi bagi kota. Oke, langsung kita ke soal-soal ya, mudah-mudahan bermanfaat adik-adik. Terima kasih.